Shalom pemirsa, berjumpa lagi di acara Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini saya akan membahas buku yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, Amanat kepada Orang Muda. Sebelumnya saya mengundang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang masih memberkati kami hingga pada saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan akan sedikit dari firman-Mu. Ajarlah kami ya Bapa untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau. Ajarlah kami ya Bapa untuk selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada saat ini judul pembahasan kita yaitu pencobaan bukan satu maaf untuk berbuat dosa, ya, di pasalnya yang ke-13 dan pasalnya yang ke-14 dari buku Amanat kepada Orang Muda. Tidak ada satu gerakan hati dan tidak satu kuasa pikiran atau maksud hati, tetapi masing-masing harus setiap waktu ditaklukkan di bawah pimpinan Roh Tuhan. Tidak ada satu berkat yang dicurahkan Tuhan atas manusia atau pencobaan yang dibolehkannya datang atas dia, melainkan setan bisa dan akan mengambil waktu itu buat menggoda, menyusahkan dan membinasakan jiwa. Kalau saja kita memberi kesempatan biarpun sedikit kepadanya, sebab itu biarpun bagaimana besar terang yang sudah diberikan kepada seorang dan bagaimana besar pun kesukaannya dalam karunia dan berkat Tuhan, maka harus juga dia selalu berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, serta minta doa dengan percaya kepada Tuhan, mau memimpin dan mengatur tiap-tiap pikiran dan maksud. Semua orang yang mengaku beribadat kepada Tuhan adalah mempunyai kewajiban yang sesuci-sucinya buat menjaga rohnya dan menahan diri dalam segala pencobaan yang paling besar. Pikulan yang ditanggungkan kepada Musa adalah amat berat. Tidak banyak orang yang akan pernah merasai ujian begitu berat seperti dia. Tetapi biarpun begitu, keadaan ini tidak dibolehkan jadi satu maaf bagi dosanya. Tuhan sudah menyediakan dengan limpah segala keperluan umatnya, dan kalau mereka berharap pada kuasanya, tentu mereka tidak akan pernah menjadi korban segala rupa keadaan. Pencobaan yang paling berat tidak bisa menjadi satu maaf buat berdosa. Bagaimana besar pun pikulan itu bagi jiwa untuk dipikul, pelanggaran dosa tinggal salah kita sendiri. Dunia atau neraka tidak berkuasa buat memaksa orang akan berbuat jahat. Setan menyerang kita dalam perkara-perkara di mana kita lemah, tapi kita tidak usah dialahkan. Bagaimana hebat atau tidak disangka-sangka juga penyerangan itu, Tuhan selalu sedia akan menolong dan dalam kuasanya kita bisa menang, ya. Jadi suatu janji yang indah bagi kita. Bila mana kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan akan menolong kita, ya, dari segala jerat setan, ya. Karena pada saat Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel, kita bisa bayangkan begitu banyak, ya, orang Israel, belum dari bangsa-bangsa yang lainnya, di mana di situ Musa menjadi seorang pimpin begitu berat. Tetapi Tuhan memberikan satu janji yang indah kepada Musa, bahwa Musa akan diberikan kuasa kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan mereka, keluar dari tanah Mesir, untuk menyembah Tuhan yang benar, menyembah Tuhan yang hidup. Ketetapan hati. Orang-orang yang pada akhirnya mendapat kemenangan akan mengalami masa kebimbangan dan pencobaan yang hebat-hebat dalam hidup kebaktian mereka itu, tetapi mereka harus jangan membuangkan pengharapannya, karena segala perkara ini adalah sebagian dari pendidikan dalam sekolah Kristus. Wow. Dan hal itu memang perlu untuk membersihkan segala kekotoran. Hamba Tuhan harus melawan serangan-serangan musuh dengan ketetapan hati, segala maki-makian setan yang pedih, serta menyingkirkan segala rintangan yang setan akan taruh pada jalannya. Jadi pada saat ini kita menghadapi suatu sekolah, di mana sekolah bukan sekolah duniawi ini, tetapi sekolah Kristus, sekolah yang pada akhirnya kita akan tamatkan, kita akan menerima kehidupan yang kekal, luar biasa. Setan akan berusaha untuk menawarkan hati pengikut-pengikut Kristus supaya mereka tidak lagi meminta doa atau mempelajari Alkitab. Dan dia akan menggelapkan jalan mereka dengan bayangnya yang jahat itu, supaya mereka tidak bisa lihat lagi pada Yesus, menyembunyikan dari mereka itu pandangan kecintaannya dan kemuliaan pusaka surga.
adalah kesukaan setan membuat anak-anak Tuhan berjalan dengan takut dan gemetar dan bersusah serta selalu terganggu oleh perasaan bimbang. Dia berusaha akan menyusahkan sebisa-bisanya perjalanan itu. Tetapi jikalau engkau selalu menghadap ke atas dan tidak memandang akan segala kesusahanmu, engkau nanti tidak akan bisa cemas di tengah perjalanan. Dengan segera engkau akan nanti melihat Yesus mengulurkan tangannya menolong engkau, dan engkau hanya perlu meletakkan tanganmu di dalam tangannya dengan penuh kepercayaan, dan biarlah dia memimpin engkau. Sementara engkau makin percaya kepadanya, engkau juga akan penuh pengharapannya. Jadi kita harus mempunyai ketetapan hati, ya, ketetapan hati kita. Biarlah kita minta pertolongan kuasa Tuhan untuk apa? Untuk supaya kita tetap berdiri teguh di dalam apa? Di dalam kebenaran Tuhan. Walaupun setiap detik setan itu tidak pernah lengah untuk apa? Untuk memantau setiap apa? Setiap mangsanya atau kita sebagai manusia ini, untuk mempengaruhi kita, untuk menjerat kita. Tetapi biarlah kita apa? Selalu minta tuntunan Tuhan, ya, karena Tuhan mengatakan bahwa dia selalu siap mengulurkan apa? Mengulurkan tangannya. Ya, apakah kita bisa menyambut uluran tangan Tuhan? Tentunya kita pasti bisa untuk menyambut uluran tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang apa? Yang menuntun kita, ya. Biar kita berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan supaya langkah-langkah kita, biarlah Tuhan yang apa? Yang selalu menuntun dalam kuasa Tuhan. Yesus itulah terang dunia, dan engkau harus menjadikan hidupmu setuju dengan kehidupannya. Engkau akan mendapat pertolongan dalam Kristus untuk mengadakan satu tabiat yang kuat, setimpal dan indah. Setan tidak bisa meniadakan akibat terang yang percaya dari tabiat yang begitu. Tuhan mempunyai pekerjaan bagi kita masing-masing untuk dikerjakan. Tidak dimaksudkan Tuhan supaya kita nanti dikuatkan oleh pengaruh pujian dan timbangan manusia. Maksudnya yaitu tiap-tiap jiwa harus berdiri dalam kuasa Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita pemberiannya yang paling baik, yaitu anaknya yang tunggal, akan meninggikan kita, memuliakan derajat kita, serta menjadikan kita layak mendapat tempat dalam kerajaan surga oleh memakaikan pada kita tabiatnya yang sempurna itu. Jadi jangan pernah kita apa? Terlena dengan pujian-pujian daripada manusia, karena akan apa? Menimbulkan kesombongan di dalam kehidupan kita, ya, menimbulkan kesombongan, karena kesombongan itu berasal dari si jahat. Oleh sebab itu, biarlah kita apa? Memuliakan dan memuji nama Tuhan saja. Jangan kita mencari penghormatan di dalam kehidupan kita, tapi biarlah kita mencari penghormatan di dalam kemuliaan Tuhan, ya. Jadi tetap terus melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa hidup kita ini kita harus buat yang terbaik supaya orang bisa apa? Melihat saya, orang bisa memuji saya. Wow, itu sudah apa? Pemikiran yang salah. Biarlah segala apapun yang kita lakukan, biarlah itu Tuhan yang menuntun, dan semuanya itu untuk siapa? Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Yesus sudah datang ke dunia ini dan sudah hidup sebagaimana Dia mau pengikut-pengikutnya akan hidup. Jika kita turutkan keinginan kita sendiri serta terlalu malas untuk berusaha sebisa-bisanya akan menurut pekerjaan Tuhan yang ajaib itu, maka kita akan mendapat kerugian besar baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Jadi kita jangan pernah apa? Bermalas-malasan, ya. Bermalas-malasan itu adalah apa? Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Wow. Walaupun kita berada di rumah kita, mungkin di situ kita tidak ada pekerjaan lagi, tapi minta Tuhan bukakan mata saya supaya saya peka terhadap setiap pekerjaan di sekeliling saya. Mungkin kita bisa membantu tetangga kita membersihkan rumahnya. Kalau kita sudah membersihkan rumah kita, bantu tetangga kita apa? Membersihkan rumahnya, membersihkan lingkungan kita, dan biarlah kita juga bisa apa? Memancarkan terang kita kepada orang-orang di luar sana, sebagaimana Kristus pada saat Dia berada di dunia ini,
Dia memancarkan terang itu kepada seluruh dunia dengan apa? Dengan setiap pekerjaannya. Dia tekun bekerja, karena pada saat Yesus masih kecil, dia diajarkan oleh ibunya Maria untuk apa? Untuk selalu apa? Selalu bekerja. Ya, Tuhan selalu mempelajari apa? Mempelajari alam. Jangan lupa juga alam adalah apa? Buku kedua daripada Tuhan, ya. Dia mempelajari alam di sekitarnya. Ya, dan di situ dia apa? Mendapatkan suatu berkat, mendapatkan suatu hikmat yang luar biasa dengan mempelajari alam di sekitar kita. Jadi jangan pernah bermalas-malasan, terus apa? Terus belajar mengenai firman Tuhan dan terus apa? Bekerja bagi Tuhan. Tuhan mentakdirkan supaya kita bekerja, bukan dengan cara putus asa, tetapi dengan percaya dan pengharapan yang teguh. Sementara kita memeriksa akan Alkitab dan kita mendapat terang, sehingga kita bisa memandang kemurahan Bapa yang mengherankan itu dalam memberikan Yesus datang ke dunia ini, supaya segala orang yang percaya akan Dia tidak akan binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Maka haruslah kita bersuka-suka dengan satu kesukaan yang tidak terkatakan, serta dipenuhi dengan kemuliaan. Segala perkara yang kita bisa dapat oleh pendidikan, Tuhan maksudkan agar kita harus gunakan semuanya untuk kemajuan kebenaran. Peribadatan yang sungguh-sungguh dan benar harus dipancarkan dari hidup dan tabiat kita, supaya salib Kristus boleh diangkat tinggi-tinggi di hadapan dunia, dan harga tiap-tiap jiwa boleh dinyatakan dalam terang salib itu. Pikiran kita mesti terbuka kepada pengertian Alkitab, supaya kita bisa mengumpulkan kuasa roh oleh selalu makan roti dari surga. Ya, jadi bukan roti secara nyata yang kita makan, tapi firman Tuhan. Kita terus apa? Kita terus baca firman Tuhan supaya kita mempunyai pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan lupa juga kita apa? Kita harus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita boleh sharing kepada masing-masing orang-orang atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mungkin teman kerja kita atau tetangga kita. Biarlah kita apa? Kita sharing tentang firman Tuhan, ya, tentang firman Tuhan. Terus apa? Terus kita membagikan kasih itu kepada setiap orang. Ya, seringkala mungkin kita tidak fasih dalam berbicara, kita tidak bisa bergaul dengan orang lain, mungkin kita tidak bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Tetapi biarlah minta apa? Minta tuntunan Tuhan, ya. Jangan pernah malu, ya. Jangan pernah malu untuk membagikan firman Tuhan. Sampaikan itu kepada orang, dan tapi biarlah Roh Kudus yang apa? Yang menuntun kita. Jangan sampai pada saat kita menyampaikan mungkin kita menyinggung perasaan orang itu, tapi biarlah kita menyampaikan firman Tuhan itu dengan apa? Dengan penuh kasih, ya, sehingga mereka juga apa? Dapat menerima kita. Ya, dengan pelan-pelan mereka akan apa? Akan tahu, ya. Akan tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang apa? Yang suka memberikan kasih itu kepada setiap orang, sebagaimana Yesus pada saat dia di dunia ini. Yesus di dunia dia memberikan contoh yang paling baik kepada umatnya. Dia juga sebagai manusia yang lemah, tetapi dia apa? Dia meminta tuntunan Bapanya yang di surga untuk selalu apa? Selalu menyertai dia, sehingga hikmat kebijaksanaan itu dicurahkan kepada Yesus. Di mana-mana pun dia pergi, banyak orang yang apa? Yang datang, mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengarkan apa? Mendengarkan setiap kata-katanya, setiap firman yang keluar dari mulutnya. Itu apa? Itu menyentuh akan hati mereka, menyentuh akan kehidupan mereka, sehingga mereka apa? Merasakan kedamaian itu, merasakan kedamaian di dalam kehidupan. Itulah terang yang Yesus apa? Yang Yesus sudah berikan kepada kita, ya. Terang yang tidak akan pernah habis-habisnya yang Yesus berikan kepada kita. Karena begitu apa? Besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia telah apa? Mengorbankan anaknya yang tunggal. Ya, dia sudah mengorbankan Yesus demi kita, ya. Yesus sudah apa? Mati di kayu salib demi kita. Dia sudah mati, dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Untuk itu biarlah kita apa? Selalu melakukan yang terbaik untuk dia. Jangan pernah lupa. Selalu ingat itu di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Setiap hari biarlah pada saat kita
mendapati hari yang baru, selalu apa? Selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kita selalu meminta kepada Tuhan, tunjukkanlah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan saya. Saya ingin bertemu dengan orang dan saya ingin membagikan kasih Tuhan kepada orang itu. Minta sama Tuhan, maka Tuhan akan apa? Akan selalu memberikan kepada setiap orang yang dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Ya, biarlah kiranya pembahasan firman Tuhan ini boleh menolong seluruh pemirsa CBN dimanapun berada, sehingga kita apa? Tetap terus semangat untuk apa? Membagikan kasih itu kepada setiap orangnya. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya mengundang kita semua untuk apa? Tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih di kesempatan yang indah ini ya Bapa. Kami sudah merenungkan akan firman-Mu yang begitu indah, di mana Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari segala dosa kami, kesalahan kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah Engkau juga mengajarkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih oleh karena Yesus telah memberikan contoh yang baik kepada kami untuk membagikan kasih dimanapun kami berada. Bapa, kami sebagai manusia, kami yang lemah ini, kami yang penuh dengan kekurangan, kami mohon ya Bapa, biarlah Engkau boleh memakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin membagikan kasih itu kepada semua orang dimanapun kami temui. Untuk itu kami meminta biarlah keberanian itu akan menjadi bagian kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk mempunyai keteguhan hati, untuk mempunyai roh kerendahan hati, sehingga kami pun dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga kan seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada, khususnya orang-orang muda, biarlah Engkau boleh memberikan semangat kepada mereka untuk selalu melayani Engkau. Biarlah kami dapat menyambut uluran tangan-Mu dan kami dapat mengikuti jejak-Mu kemanapun Engkau pergi. Inilah doa kami. Terima kasih ya Bapa, oleh karena Engkau telah menjawab turut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, kiranya Tuhan memberkati.